Halo sahabat-sahabat pionir sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan pionir sekalian ya. Gimana kabar? Masih tetap semangat menanti Open Minded? Ya. Saya berharap teman-teman tetap semangat ya. Semangat kita itu ditunjukkan, dibuktikan dari apa? Ya, telunjuk kita klip petir. Hanya sangat sederhana dan sangat simpel, tidak memakan waktu, tidak menguras tenaga, dan juga tidak menguras biaya ya. Orang yang selalu menggunakan kesempatan melihat peluang, maksud saya orang yang selalu melihat peluang maka akan menggunakan kesempatan ya untuk mencoba ya. Nah, kita baru saja bangun ya, teman-teman pionir mungkin baru bangun. Kita berharap hari ini kita bisa melewati dengan baik, benar nggak teman-teman? Ketika kita bangun kan kita nggak rasa ketakutan. Wah, saya takut nih, nanti gimana saya nggak mau keluar nih ya. Wah, ini sepertinya mau hujan keras nih ya. Jadi kita jalani saja. Itulah namanya usaha, itulah namanya upaya. Bukan hanya dalam hal hidup teman-teman, tetapi dalam berusaha sama. Saya pribadi merasa bahwa Pi Network adalah bagian daripada usaha saya ya. Saya sudah serius, maksud saya mulai baper dengan Pi Network. Dulu enggak, saya menganggapnya bahwa ya sama dengan aplikasi lain lah ya. Tetapi semakin lama semakin asik. Dan semakin lama menurut saya Nicholas semakin memberikan keyakinan kepada saya. Walaupun itu pilihan kita, apakah kita mau yakin atau tidak. Jangan salahkan orang lain ya. Nicholas hanya ngomong, terserah kita apakah kita mau ngikut atau tidak ya. Jadi jangan salahkan, sering menyalahkan orang lain. Nah teman-teman, semakin mantap ya kode-kode yang muncul di media sosial ya. Teman-teman lihat ya, ini ada yang di dalam kotak ini ya, kuning ini nih. Ini itu semacam kode server ya. Kita lihat dulu ya, apa namanya, artinya ya teman-teman ya, deskripsinya apa ini. Oh, ini sama dari Pi News ya teman-teman ya. Nih sumbernya, teks saya udah terjemahkan. Penyebutan pasangan Pi per USDT yang menguji saluran likuiditas bursa menunjukkan kemungkinan perkembangan konsolidasi Pi ke pasar mata uang kripto yang lebih luas setelah harga ditetapkan pada GCV 314159 selama periode pembukaan mini. Ini sepertinya saya sudah bahas kemarin, tapi nggak apa-apa saya bahas lagi. Saya juga post di X saya, tapi itu dari tulisan China ya. Jadi memang ini memang nyata ya, lagi viral pernyataan ini. Apakah Pi akan digunakan untuk pertukaran komoditas atau likuiditas setelah terdaftar di bursa? Akan bergantung pada dinamika pasar, preferensi pengguna, dan perkembangan ekosistem. Pantau terus pengumuman resmi dan pembaruan komunitas untuk informasi terbaru tentang Pi dan kasus penggunaan ya. Nah ini ya, orang menemukan semacam kode atau apakah ini servernya ya teman-teman ya. Tes P per USDT, this props USDT, this redeem change, this prop change ya. Nah itu, ini apakah mungkin di dalam aplikasi ya, diambil di aplikasi ya. Saya juga kurang paham. Yang jelas bahwa progres itu, apa yang kita lihat di media sosial itu memang sedang dikerjakan oleh Bang Nicholas. Kalau ada orang yang menganggap hanya halu-halu ya, saya rasa sudah bukan zamannya sih ya. Sudah bukan zamannya. Karena sekarang bagi kita tinggal menunggu open minded ya teman-teman ya. Saya masih harus menunggu QC dulu ya. Saya masih harus QC. Tapi saya sekarang apa ya, optimis. Saya selalu optimis, pasti
Nicholas akan menuntaskan semuanya. Dan kalau kita lihat ya, jejak di transaksi Pi Network itu 314159 itu pasti sudah menjadi bukti ya atau semacam uh, sebuah kekuatan atau modal untuk bisa ketika mainnet itu jatuhnya 314 ya. Karena sudah terukir di dalam pertukaran blockchain ya. Jejak yang bagus ya. Kita tinggal lihat saja ke depan seperti apa. Oke, teman-teman. Saya sambil minum-minum teh ya, teman-teman, karena semalam agak begadang ya. Harus manis-manis, ya kan? Karena kesehatan itu perlu diupayakan. Kesehatan saja perlu diupayakan. Kalau kita pingin umur panjang, ya mesti disetting pola hidup kita dari sekarang. Karena kalau kita nggak setting pola hidup kita, susah. Ya. Kalau masih bisa dimulai dari sekarang, tidak ada kata terlambat ya. Nah, teman-teman ada yang berkomentar, saya minta maaf ya. Kalau mungkin sudah melihat dari video ini, khususnya S Network ya, ada seorang rekan yang bermasalah dengan akun S Networknya karena karena lupa mengisi kalau tidak salah nomor HP atau password ya. Nah, jadi teman-teman yang berhubungan dengan akun ya, ketika kita membuat sebuah akun ya, ini saya perlu sampaikan kepada teman-teman juga ya, maka kita mesti benar-benar perhatikan ya, password dan kata sandi. Belum lagi kalau aplikasi itu minta ada 2 sandi, sandi masuk dan sandi transaksi. Nah itu, nah kalau kita lupa ini, apalagi aplikasi yang minta nomor HP dan minta OTP dari HP, itu beresiko ya. Kalau email masih bisa dipulihkan, saya rasa masih bisa, karena email itu ya tetap ada lah, tidak terlalu beresiko ketimbang nomor HP. Nah, jadi teman-teman, saya sarankan ketika sudah membuat akun, tolong untuk diperhatikan sandinya, sandi, passwordnya, usernya itu ditulis ya, supaya kita nggak kesusahan. Bayangkan kalau kita mining, koin kita sudah banyak, lalu kemudian sandinya hilang, proses sandi hilang, atau di aplikasi lain, misalnya S Network, kita nggak tahu pakai nomor apa lagi login, kita nggak tahu sandi apa. Jadi sandi itu penting teman-teman, sama dengan kunci rumah. Bang Dema ini puluhan aplikasi dan belum akun yang lain, belum akun bank, akun apapun itu. Tapi saya selalu menggunakan dan mencatat baik itu di buku manual atau di penyimpanan media sosial. Jadi itu aman, sehingga kalau pada saat kita nggak bisa mengingat semua, pada saat lupa kita bisa melihat buku manual kita. Jadi mesti berjaga-jaga. Selain buku manual, perlu penyimpanan elektronik, karena kalau buku manual misalnya basah atau hancur, kita nggak punya lagi. Tapi kalau masih kita punya elektronik, masih bisa ya. Nah, sebaliknya juga ketika elektronik lupa sandi lagi, ya sama juga. Jadi memang kembali kepada diri kita ya. Kita menganggap bahwa seberapa penting apa yang kita gunakan itu. Sama kan kunci mobil atau kunci rumah. Tidak mungkin kalau kita rasa bahwa mobil itu penting, maka kunci akan selalu disimpan. Atau mau rumah, tidak mungkin kita beli rumah lalu kemudian tercecer kuncinya di mana-mana. Kalau kunci tercecer, pencuri bisa masuk. Maka itu kita pegang baik-baik, kita yang kendalikan semua kunci-kunci itu. Jadi itu saja teman-teman, saling mengingatkan supaya teman-teman tidak kesusahan. Kalau teman-teman bertanya kepada saya minta maaf, saya nggak bisa ada solusi. Kalau itu masing-masing, apalagi di Pi Network. Kalau lupa frasa sandi, nggak bisa, termasuk core team pun tidak bisa memberikan. Itu sama kita semua. Ya, oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Tetap semangat bagi rekan-rekan pioner. Saya minta maaf
Saya nggak bisa kasih solusi bagi yang lupa sandi, lupa password, lupa user, saya nggak ngerti. Ya, kalau di akun-akun media sosial, saya masih bisa, akun saya sendiri, saya masih bisa karena itu web 2. Saya pernah kehilangan berapa tahun password atau ini ya, password email saya bisa masuk. Karena saya sendiri yang punya, jadi kita bisa otak-atik gitu ya. Tapi kalau orang lain nggak mungkin, ya kan? Paling kena blokir. Oke, salam sukses, selamat pagi. Ini baru awal, belum pemanasan ya. Siap-siap teman-teman, tetap semangat.